Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 11 Juni. Cuaca beberapa hari ini panas terik. Dilaporkan ada juru masak di dapur sentral SD di Ilan pingsan karena kepanasan. Sementara itu, taifun pertama tahun ini Wutip terbentuk pada pukul 8 pagi tadi. Namun menurut Badan Cuaca Pusat, taifun ini diprediksi tidak berdampak langsung pada Taiwan. Wutip, taifun pertama tahun ini telah terbentuk dan bergerak menuju Pulau Hainan. Walau tak berdampak pada Taiwan, cuaca mulai Kamis akan menjadi tidak stabil seiring tibanya uap air yang terbawa oleh sabuk tekanan rendah. Hualien dan Taitung akan diguyur hujan terlebih dahulu, kemudian curah hujan di wilayah sentral dan selatan juga akan semakin lebat. 未来这个蝴蝶台风它会逐渐往西北方，也就是朝海南岛附近移动。那虽然会有往东北转向的趋势，但是离台湾都还有一段距离。 Cuaca beberapa hari ini panas terik. Dilaporkan ada juru masak di dapur sentral 2 SD di Ilan pingsan akibat kepanasan. Kondisi dapur yang dipenuhi cecak merayap, kipas angin rusak dan uap panas saat memasak membuat suhu ruang meroket hingga 40 derajat Celcius. Suhu di sekitar Kuali bahkan melampaui 50 derajat Celcius. Juru masak mengeluh lingkungan kerjanya benar-benar panas karena bukan cuma tidak ada alat pendingin udara, penggunaan kipas angin listrik juga tidak diizinkan karena pihak sekolah khawatir akan kontaminasi debu terhadap makanan. Ini bukan insiden pingsan pertama dan walau telah dikeluhkan berkali-kali tetap saja tidak ada perbaikan. Ada total 10 orang juru masak di dapur sentral kedua SD ini. Pihak sekolah menyampaikan mereka sudah mulai memperbaiki lingkungan dapur, namun pemasangan AC masih perlu dipertimbangkan. Saat membuang sampah, warga dilarang mencampurkan baterai bekas, bang daya, kembang api, dan sejenisnya ke dalam sampah rumah tangga. 2 hari yang lalu, saat tim kebersihan kota Taipei sedang mengangkut sampah, diduga ada kembang api dalam tumpukan sampah yang memicu asap tebal dan kobaran api, dan sempat menimbulkan kepanikan. Truk sampah di depan mata mengeluarkan asap tebal dan kobaran api, disertai suara ledakan beruntun saat tim kebersihan sedang mengangkut sampah di distrik Nehu pada tanggal 9. Truk daur ulang di belakang merekam insiden menegangkan saat warga panik. Tim kebersihan menjelaskan bahwa membuang sampah yang mengandung bahan peledak bisa dikenakan denda hingga $6.000 dan mengimbau warga agar tidak mencampur baterai, bang daya, tabung semprot tekanan tinggi, maupun kembang api dan abu tupa ke dalam sampah rumah, melainkan harus dipisahkan. Cherry Chen, seorang imigran baru asal Indonesia, tiba di Taiwan 20 tahun lalu dengan status PMI. Saat itu, ia sama sekali tidak bisa berbicara dengan bahasa Mandarin. Kini, ia bukan cuma pernah meraih penghargaan sastra pekerja migran sebanyak 2 kali, namun juga pernah menjadi pembimbing PMA di Departemen Pengembangan Pemuda dan Ketenagakerjaan Pemkab Ciai. Bagaimana cara ia menggapai aspirasinya? Mari kita simak pengalamannya. Pembicara membagikan cerita mengenai petualangannya di Taiwan dalam bahasa Taiwan. Ia adalah Cherry Chen asal Pontianak yang tiba di Taiwan tahun 2005. Ia meniti karirnya sebagai seorang PMI di sektor konstruksi. Serupa dengan PMI lainnya, awalnya ia juga menghadapi kendala komunikasi. Namun ia mulai belajar bahasa Mandarin dengan menggunakan buku pelajaran bekas. Sekarang selain bahasa Indonesia dan Inggris, ia juga dapat berbicara bahasa Mandarin, Taiwan, dan Hakka dengan fasih. Cherry Chen bertemu dengan suaminya saat ini di lokasi konstruksi. Ia beralih profesi dari PMI menjadi menantu keluarga Taiwan. Dengan keterampilannya dalam menulis, ia mulai mengarang cerita kehidupan sehari-harinya dan memenangkan penghargaan sastra pekerja migran 2023. Tahun berikutnya, ia kembali meraih juara pertama dengan karya tentang PMI yang pernah dibimbingnya. Ceritanya itu tentang kehidupan saya pribadi. Dari saya datang ke Taiwan, menikah, terus saya dapat masalah, terus gimana saya adaptasi di Taiwan, gimana saya menghadapi masalah-masalah saya, gimana cara saya belajar. Cherry Chen pernah bekerja sebagai pembimbing PMA di Departemen Pengembangan Pemuda dan Ketenagakerjaan Pemkab Ciai, di mana ia bertanggung jawab untuk membantu penyelesaian sengketa antara PMA dan majikan, mengadvokasi undang-undang dan peraturan, serta menerima panggilan telepon dari pekerja migran. Selain menjadi ibu rumah tangga, ia juga menjadi kolumnis untuk majalah Commonwealth. Kalau di sini kita nggak dapat
apa-apa itu nggak mungkin sia-sia. Kita pasti ada pelajaran yang harus kita pelajari supaya memperkaya diri kita sendiri. Bagi para PMI yang mengalami kegagalan, Charis menyarankan agar tidak menyerah. Jangan karena takut salah jadi tidak berani mencoba hal baru. Ia gemar belajar dan telah mendaftar di universitas terbuka. Ia berharap dapat memperoleh sertifikat pekerja sosial untuk melayani lebih banyak PMA di masa mendatang. Situasi di Los Angeles kian menegang akibat kerusuhan dan bentrokan antara demonstran dan badan imigrasi setempat. Wali kota Los Angeles telah mengumumkan situasi darurat dan memberlakukan jam malam 10 jam per hari. Sementara itu, Donald Trump tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan UU pemberontakan guna meredakan kerusuhan. Presiden Trump rela menghabiskan 4 miliar dolar Taiwan untuk mengerahkan pasukan militer ke Los Angeles, California guna menekan aksi kerusuhan demonstran dari kalangan imigran. Gubernur dan jaksa distrik California berupaya mencegah dengan mengajukan permohonan perintah pengadilan federal namun ditolak oleh pengadilan. I want to tell him to stop the raids. I want to tell him that this is a city of immigrants. I want to tell him that if you want to devastate the economy of the city of Los Angeles, then attack the immigrant population. Wali kota Los Angeles, Karen Bass, juga mengumumkan situasi darurat dan memberlakukan jam malam berdurasi 10 jam selama beberapa hari dari pukul 8 malam hingga pukul 6 pagi keesokan harinya. Sementara selain mengerahkan pasukan, lewat pidato peringatan HUT Angkatan Darat Amerika ke-250 tanggal 10, Trump kembali mengecam California yang telah dilanda kerusuhan dan anarki. Generations of Army heroes did not shed their blood on distant shores only to watch our country be destroyed by invasion and third world lawlessness here at home, like is happening in California. As Commander-in-Chief, I will not let that happen. It's never going to happen. Trump menuduh para demonstran sebagai musuh dari negara asing. Ia juga bertekad untuk membebaskan California. Ia juga mengisyaratkan tidak mengesampingkan peluang menggunakan UU pemberontakan untuk menangani konflik tersebut. If there's an insurrection, I would certainly invoke it. We'll see. Undang-undang pemberontakan yang secara resmi dikenal sebagai UU Pemberontakan tahun 1807 mengizinkan presiden menggunakan pasukan militer untuk menekan aksi pemberontakan dan kekerasan. Namun UU ini jarang digunakan dalam sejarah dan biasanya dibatasi secara ketat oleh hukum, terutama tanpa permintaan dari gubernur negara bagian. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.